Generasi berkualitas. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan hadis yang mengatakan, "Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, orang tua adalah guru pertama dan utama. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama. Sekolah kehidupan yang tidak tergantikan. Keluarga juga adalah tempat di mana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas. Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera, dan bertakwa. Membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir. Ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak. Kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi, dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap pasangan perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan keluarga. Bahkan, perubahan ini akan dimulai sejak istri sudah hamil. Kondisi kehamilan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis istri. Apapun keadaannya, istri yang sedang hamil membutuhkan dukungan sepenuhnya dari suami agar kehamilan dapat dijaga dengan baik. Pada umumnya, pasangan yang sudah benar-benar siap akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal. Untuk memastikan semuanya sudah siap, setiap pasangan perlu berdiskusi. Jika diperlukan, bahkan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang mampu untuk memberi bimbingan. Seringkali banyak pasangan setelah menikah tidak membicarakan tentang perencanaan ini. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak tidak siap begitu anak mereka lahir. Misalnya, bagaimana dengan pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, bagaimana merawat dan mengasuhnya, dan lain-lain. Ketidaksiapan pasangan ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Orang tua berharap anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Semua orang tua berharap anaknya kelak menjadi orang sukses. Namun, apakah Anda sudah memiliki gambaran yang jelas tentang kesuksesan yang seperti apa? Langkah awal yang bijak menjadi orang tua adalah memiliki perencanaan yang matang. Salah satu perencanaan yang perlu dilakukan adalah membuat tujuan dalam mendidik anak. Tujuan akhir yang jelas akan menuntun kita pada jalan dan langkah-langkah yang jelas pula untuk mencapainya. Latihan 1. A. Pikirkan dan tuliskan harapan-harapan Anda terhadap masa depan anak. Kalau sudah punya anak, Anda menginginkan anak tumbuh menjadi orang dewasa yang bagaimana? B. Diskusikan dengan pasangan Anda tentang harapan-harapan Anda tersebut. Ciri-ciri anak berkualitas sampai usia 6 tahun. Beberapa ahli berpendapat bahwa ada beberapa ciri kualitas anak yang sebaiknya sudah tercapai pada usia 6 tahun, yaitu 1. Nilai agama dan moral. A. Mengenal dan pembiasaan nilai-nilai Islam dan karakter Islami, sifat-sifat Nabi. B. Mengenal dan memahami ritual ubudiyah,
ibadah, dan pengetahuan. 2. Fisik. A. Memiliki kemampuan gerak kasar dan gerak halus yang sesuai standar usia. B. Sehat dan jarang sakit. 3. Kognitif. A. Rasa ingin tahu yang tinggi, eksploratif, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. B. Memiliki kemampuan mental kepandaian yang bertambah dalam berpikir logis dan berpikir simbolik. 4. Bahasa. A. Mampu memahami dan mengungkapkan bahasa. B. Keaksaraan. Memiliki kesiapan untuk belajar membaca dan menulis. 5. Sosial emosional. A. Memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. B. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi. 6. Seni. A. Mampu menikmati alunan lagu atau musik, menikmati bermain peran, menikmati kegiatan menggambar dan kegiatan seni yang lain. B. Tertarik dengan berbagai kegiatan seni. Pentingnya pendidikan anak. Pendidikan anak dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Pendidikan adalah hal terbaik yang dapat diberikan oleh orang tua kepada buah hatinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik." Hadis oleh Hakim dalam Kitabul Adab Juz 4 halaman 7679. Negara juga melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat bakatnya. Mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tuanya. Ayah dan ibu harus saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik anak. Orang tua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak, sehingga tidak ada yang merasa menderita sendirian dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Al-Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, soleh-soleha, dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orang tua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Mengasuh dan mendidik anak juga merupakan salah satu amalan ibadah bagi orang tua. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila seorang anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak soleh-solihah yang berdoa untuknya." Hadis riwayat Muslim. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah terciptanya insan kamil, manusia sempurna. Sempurna dalam arti memegang nilai-nilai Islam dan moral yang baik, memiliki kesehatan jasmani yang baik, bahagia, memiliki kehidupan sosial baik, sejahtera, memiliki uang, dan keluarga yang harmonis. Tujuan pendidikan tetap terkait dengan tujuan diciptakannya manusia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan juga agar memakmurkan bumi,
membuat alam menjadi lestari. Quran Surat Hud ayat 61. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sejak awal orang tua perlu memiliki gambaran yang jelas dan detail. Tujuan yang jelas akan menuntun kita untuk menuju ke sana. Tujuan akan mengingatkan kita akan upaya-upaya dan tugas-tugas yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kita tidak memiliki gambaran yang jelas dan detail, kita juga tidak akan tahu bagaimana dapat mencapainya. Mencapai generasi berkualitas. Suri tauladan telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anaknya. Berikut ini beberapa contoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW. 1. Tuntunan bayi yang baru lahir untuk diperdengarkan adzan di telinga kanan dan iqomat di telinga kirinya. Rasulullah bersabda, ajarkanlah kalimat la ilaha illahu kepada anak-anakmu sebagai kalimat pertama yang mereka dengar. Hadis riwayat Al-Hakim. Makna dari tuntunan ini adalah A. Tuntunan pertama kepadanya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi ajaran pertama sebagai umat Islam untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. B. Sebagai bekal kecerdasan spiritual dalam perkembangan selanjutnya. C. Melindungi bayi dari gangguan setan. 2. Memberi nama yang baik. Nama adalah identitas dan tanda pertama yang diberikan oleh orang tua. Nama yang baik adalah nama yang memiliki lafaz dan makna yang baik. Nama adalah doa dan harapan dari orang tua. Dengan memberi nama yang baik, harapannya anak memiliki karakter dan dikenal orang lain sebagai orang yang memiliki karakter tersebut. 3. Selalu berdoa untuk anak. Nabi Muhammad SAW sering memperdengarkan zikir dan berdoa untuk anak-anaknya. Sebagai orang tua, doa perlu kita panjatkan agar anak selalu diberi keselamatan dan perlindungan. Zikir dan doa biasa dilakukan orang tua juga akan dicontoh anak. 4. Mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang ayah yang sangat sayang dan penuh perhatian kepada anak. Berdasarkan kisah, beliau adalah orang yang senang dan dekat dengan anak. Beliau tidak segan untuk menggendong anak, mengusap kepalanya, dan mencium anak dengan penuh kasih sayang. Beliau juga bercanda, bercerita, dan bermain dengan anak-anak. Banyak ahli psikologi modern yang mengatakan bahwa cinta dan kasih sayang ini sangat penting. Anak membutuhkan kasih sayang untuk mengembangkan kepercayaan dasar. Kepercayaan dasar ini sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, terutama keterampilan sosialisasinya. Kasih sayang dalam bentuk penghargaan berdampak pada kemandirian dan rasa percaya diri yang baik. 5. Mengutamakan pendidikan karakter atau budi pekerti. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang menjadi panutan dalam membangun karakter. Rukun iman dan rukun Islam adalah nilai-nilai Islam yang pokok dalam membangun karakter anak. Agama Islam mengajarkan anak untuk memiliki sikap moderat, at-tawasud, seimbang dalam segala hal, at-tawazun, berani menegakkan keadilan, al-i'tidal, dan toleransi, at-tasamuh, dalam melaksanakan kebaikan dan mencegah keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat-sifat yang dapat kita ajarkan pada anak kita, yaitu jujur atau berkata benar, sidik, dapat dipercaya, amanah, menyampaikan kebenaran, tabligh, dan cerdas, fatonah.
Memahami anak usia dini. Selanjutnya, upaya mewujudkan generasi berkualitas akan kelihatan lebih nyata setelah anak lahir. Pendidikan anak usia dini, usia 0-6 tahun, merupakan fondasi bagi generasi masa depan yang berkualitas. Pada masa ini, anak berada pada usia terpenting dalam hidupnya, masa di mana anak cepat belajar dan proses tumbuh kembang berlangsung begitu pesat. Kecepatan ini tidak terjadi pada masa selanjutnya. Pada masa ini pula lah, pembiasaan sikap dan karakter positif dibentuk. Keberhasilan pada masa awal ini menjadi dasar terhadap keberhasilan di masa-masa selanjutnya. Kegagalan pendidikan anak usia dini akan berdampak besar terhadap kegagalan tahap selanjutnya. Pada anak usia dini, otak mereka berkembang sangat pesat. Menurut ahli, perkembangan otak anak yang berusia 8 tahun sudah mencapai 80%. Betapa pentingnya 8 tahun pertama ini akan memengaruhi manusia sepanjang hayatnya. Secara sederhana, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor genetis bawaan atau turunan dan faktor lingkungan. Faktor genetis meliputi bentuk fisik, daya tahan tubuh, termasuk sifat atau temperamen dan aspek emosinya. Faktor lingkungan sudah mempengaruhi sejak bayi masih dalam kandungan, misalnya berkaitan dengan gizi ibu, kesehatan ibu, posisi janin, gangguan hormon, serta stres yang dialami ibu. Sementara, faktor lingkungan setelah anak lahir meliputi gizi, kebersihan, kasih sayang dari kedua orang tuanya, rangsangan-rangsangan yang diberikan, stabilitas rumah tangga, dan sebagainya. Pada umumnya, anak memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai berikut. 1. Unik. Setiap anak adalah berbeda atau unik. Tidak ada satupun individu yang terlahir sama, meskipun kembar identik. Ciri fisik mereka berbeda, karakternya juga berbeda. Potensi setiap anak berbeda, kecerdasannya juga berbeda-beda. Mereka memiliki minat dan ketertarikan yang juga berbeda. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Proses tumbuh kembang setiap anak juga bersifat individual, berbeda satu sama lain. 2. Aktif. Anak usia dini yang sehat akan selalu ceria dan aktif bergerak. Mereka senang berlari, melompat, dan melakukan kegiatan fisik lainnya. Mereka belum bisa fokus atau duduk tenang dalam waktu yang lama. Mereka biasanya sangat tertarik dengan kegiatan menyanyi, menari, dan bermain peran. 3. Rasa ingin tahu. Anak-anak menunjukkan ciri rasa ingin tahu yang tinggi. Ciri ini terutama akan sangat tampak pada anak yang sudah dapat bicara. Mereka sering bertanya banyak hal. Anak juga senang mencoba-coba dan bermain bongkar pasang. Mereka suka menghampiri dan menyentuh sesuatu barang yang belum mereka ketahui sebelumnya. Kemampuan berpikir mereka sedang berkembang sangat pesat. 4. Imajinasi. Pikiran anak-anak penuh dengan daya imajinasi, suka berhayal. Seringkali pikiran mereka tidak masuk akal. Mereka memiliki bayangan dan pikiran menurut dunianya sendiri. Bahkan, terkadang mereka berbicara sendiri untuk mengekspresikan pikirannya. Prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak. 1. Meniru. Anak belajar dari contoh atau meniru. Mereka adalah peniru ulung. Keteladanan dari kedua orang tua menjadi sangat penting. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua. Maka,
orang tualah yang paling sering ia lihat untuk ditiru. Untuk itu, setiap perilaku orang tua akan menjadi contoh dan panutan baginya. 2. Belajar adalah proses. Belajar adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang. Bagi anak, untuk mempelajari satu hal tidak cukup hanya sekali lalu dia langsung bisa. Dibutuhkan pengulangan, misalnya dalam hal menanamkan sikap hidup bersih dengan membuang sampah di tempatnya. Dibutuhkan pembiasaan secara konsisten berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, agar perilaku tersebut menjadi karakternya. 3. Menyenangkan. Dunia anak adalah dunia bermain, namun sejatinya setiap kali mereka bermain, mereka sedang belajar. Melalui bermainlah mereka belajar, karena hati mereka senang, maka banyak hal yang mereka pelajari. 4. Bertahap. Tumbuh kembang seiring sejalan dengan bertambahnya usia anak. Setiap bertambah usia, maka kemampuan mereka juga bertambah. Anak belajar secara bertahap, sesuai dengan usia dan kematangannya. Sebagai orang tua, perlu memberikan rangsangan yang juga sesuai dengan usia dan kematangannya. 5. Pengulangan. Dalam proses belajar dibutuhkan pengulangan. Pengulangan adalah penguatan. Semakin sering anak mengulang pengalaman belajarnya, maka semakin kuat dia menguasainya. Maka dari itu, salah satu metode yang paling efektif dalam proses belajar anak adalah pembiasaan, terutama pembiasaan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Hak anak. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak dari sejak lahir. Yang dimaksud sebagai anak berdasar hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Hak anak ini melekat dalam diri anak dan merupakan hak asasi manusia. Orang tua harus tahu dan paham hak anak dan menggunakan pengetahuan ini sebagai dasar dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarganya. Prinsip dasar hak anak. 1. Anak tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan budaya. 2. Hal terbaik menyangkut kepentingan anak harus menjadi pertimbangan. 3. Anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia dengan baik. Untuk itu, anak berhak mendapatkan makan minum, pakaian, dan tempat tinggal yang sehat. 4. Anak harus dihargai dan didengarkan pendapatnya. Beberapa contoh hak anak yang perlu dipenuhi oleh orang tua. 1. Anak berhak mendapatkan identitas, nama, dan akte kelahiran sebagai bukti kewarganegaraan. 2. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Orang tua perlu menjamin anak agar selalu dalam keadaan terlindungi dan aman. Anak juga harus dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. 3. Anak berhak untuk diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang. 4. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. 5. Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik. 6. Anak memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain, dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai usianya. Di Indonesia, hak anak untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan A. Diskriminasi, B. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, C. Penelantaran, D. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, E. Ketidakadilan, dan F. Perlakuan salah lainnya. Pasal 37C Undang-Undang Dasar Pasal 37C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman sanksi bagi orang yang melanggar larangan ini bagi pelaku kekerasan atau penganiayaan adalah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Peran dan tanggung jawab orang tua. Setiap orang tua bertanggung jawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Abdullah bin Umar dalam Tuhfah Al-Maudud menjelaskan, "Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya." Secara umum, peran dan tanggung jawab orang tua adalah sebagai berikut. 1. Perawatan. A. Menjaga kebersihan. B. Kesehatan, gizi, imunisasi, pengobatan yang tepat dan cepat. 2. Pengasuhan. A. Memenuhi kebutuhan pangan, makanan atau minuman sehat sesuai kebutuhan anak menurut usianya. B. Memenuhi kebutuhan pakaian, bersih, sehat dan layak. C. Memenuhi kebutuhan tempat tinggal, aman, nyaman dan menyenangkan. 3. Perlindungan. Menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat. Melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya. 4. Pendidikan. A. Memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif. B. Memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat. Latihan 2. Diskusikan dengan calon suami atau istri Anda contoh perilaku konkret atau nyata dari masing-masing peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tuliskan hasil diskusi ke dalam tabel peran dan tanggung jawab orang tua yang ada dalam lampiran 2. Setiap orang tua harus selalu belajar untuk menjalankan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik perlu selalu ditingkatkan. Pola asuh yang selama ini terjadi pada keluarga dan masyarakat tentu ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Cara-cara yang baik perlu dilanjutkan dan yang tidak baik perlu ditinggalkan dan diubah. Peran dan tanggung jawab orang tua lebih detail dapat dilihat dalam lampiran 3. Pola asuh anak. Pola asuh anak adalah cara, gaya, dan sikap orang tua dalam mengasuh anak sehari-hari. Pola asuh ini meliputi cara orang tua dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bagaimana sikap orang tua dalam menanggapi perilaku anak, bagaimana orang tua menerapkan aturan,
serta bagaimana orang tua mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan. Jenis-jenis pola asuh anak. 1. Otoriter. Ciri pola asuh ini adalah sikap orang tua yang terlalu tegas dan tanpa menghargai anak. Orang tua otoriter cenderung memaksa anak untuk mengikuti kehendak orang tua. Orang tua membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Jika anak tidak patuh, orang tua cenderung memberi hukuman. Dampak dari pola asuh ini adalah anak merasa tertekan, tidak percaya diri, cenderung agresif atau memberontak, dan tidak terampil dalam mengambil keputusan. 2. Permisif. Ciri pola asuh ini adalah sikap orang tua yang tidak tegas dan cenderung serba boleh. Orang tua tidak memberi batas-batas yang jelas dan tegas tentang berbagai aturan perilaku. Orang tua permisif adalah orang tua yang hangat pada anak, namun terlalu membiarkan dan membebaskan anak melakukan apapun sesuai keinginan anak. Dampak negatif dari pola asuh ini adalah anak berkembang menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak, mau menang sendiri, kontrol dirinya kurang, dan kurang bertanggung jawab. 3. Demokratis. Ciri pola asuh demokratis adalah sikap orang tua yang tegas tapi tetap menghargai anak. Orang tua demokratis bersikap hangat pada anak, mendengarkan, dan mampu memahami perasaan anak. Namun, tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anak. Orang tua demokratis mampu bersikap tegas untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Hasil dari pola asuh demokratis adalah anak yang tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dapat mengendalikan diri, dan bertanggung jawab. Komunikasi positif dan efektif. Dalam pendidikan anak, hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak adalah intinya. Di dalam interaksi yang terjadi sehari-hari, terjadi proses pembelajaran dan pendidikan. Kunci dari komunikasi positif dan efektif adalah kemampuan orang tua dalam memahami anak. Anak yang merasa dipahami akan memiliki perasaan positif, bahagia, dan berdampak pada tumbuh kembang yang lebih baik. Sebaliknya, komunikasi negatif akan mempengaruhi jiwa anak ke arah karakter yang negatif pula. Untuk memahami anak dengan baik, hal utama yang perlu dibiasakan orang tua adalah mendengarkan anak. Jika anak didengar dan dipahami perasaannya, dia akan merasa nyaman, dianggap penting dan berharga. Sementara ketika anak tidak didengarkan, dia akan merasa ditolak, kesal, marah, dan berdampak negatif pada rasa percaya dirinya. Beberapa kesalahan umum dalam pola asuh anak. 1. Orang tua terlalu lunak atau tidak tegas. A. Menyogok. B. Mengulang-ulang peringatan. C. Mengabaikan dan membiarkan perilaku salah dilakukan oleh anak. D. Memberi kesempatan kedua. E. Berdebat. F. Memberi aturan yang tidak jelas atau kurang konkret. 2. Pola komunikasi dan interaksi yang negatif. A. Terlalu memerintah. B. Meremehkan, menyepelekan, tidak memberi pujian atas perilaku positif atau hasil karya anak. C. Membandingkan dengan anak lain, saudara atau temannya. D. Memberi cap atau julukan atau label negatif. E. Terlalu menasihati atau menceramahi. F. Ekspresi penolakan terhadap anak. 3.
Menggunakan pola kekerasan. A. Marah-marah, membentak, berteriak pada anak, berbicara kasar pada anak. B. Menyakiti emosi atau hati anak, menyalahkan dan mengkritik. C. Mempermalukan anak, terutama di depan umum. D. Mengancam dan menakut-nakuti. E. Melakukan kekerasan fisik, mencubit, memukul, menjambak, dan kekerasan fisik atau bentuk penganiayaan lain. 4. Orang tua yang kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak. A. Tidak memberikan perhatian yang cukup pada kegiatan yang terkait anak. B. Tidak peduli terhadap sekolah anak, pendidikannya, teman-temannya. C. Tidak perhatian atau tidak tertarik terhadap aktivitas dan minat anak. D. Kurang memperhatikan kesehatan anak. E. Tidak melibatkan anak ketika membuat rencana keluarga. F. Gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada anak. G. Meninggalkan anak dalam waktu yang lama. H. Tidak memberi kesempatan anak untuk bermain bersama temannya, tidak mengizinkan anak untuk berinteraksi dengan temannya, memisahkan anak dari teman-temannya. Strategi menanamkan kedisiplinan. Disiplin adalah patuh atau taat pada aturan. Aturan ini bisa berupa aturan agama, nilai keluarga, aturan sekolah, maupun norma masyarakat atau budaya yang berlaku. Menanamkan kedisiplinan akan berhasil jika dilakukan sejak dini. Strategi menanamkan kedisiplinan. 1. Contohkan. Lakukan terlebih dahulu perilaku disiplin yang ingin ditanamkan. Ingat, anak belajar dari meniru, melihat perilaku atau tindakan kita. 2. Jelas. Aturan harus jelas. Katakan secara jelas atau konkret perilaku disiplin yang harus diajarkan. Usahakan untuk menggunakan kalimat positif. Hindari kalimat negatif dan perintah yang diawali dengan kata jangan dan tidak boleh. Pastikan anak memahami harapan kita. Berdasar ilmu psikologi, anak sampai dengan usia 7 tahun masih belum dapat memahami kata-kata yang abstrak. Mereka hanya memahami kata-kata yang konkret atau jelas dan yang dapat mereka lihat. Contoh yang salah. Menggunakan kalimat negatif dan yang tidak jelas. Tidak boleh nakal ya sama teman, tidak boleh rebutan mainan loh. Contoh yang baik. Sayang teman ya, nanti mainannya bergantian ya. Contoh yang salah. Nonton TV-nya jangan dekat-dekat ya. Kata dekat adalah abstrak dan bersifat relatif. Contoh yang benar. Nonton TV-nya dari sini ya. Anda perlu menunjuk secara pasti di mana tempat duduknya dan diberi tanda. 3. Tegas. Disiplin adalah mendidik dengan tegas, bukan dengan kekerasan. Ketika Anda menegakkan suatu aturan, maka bersikaplah tegas. Kata tidak berarti tidak sama sekali. Ketika aturannya masuk akal dan Anda yakin bahwa anak mampu melakukannya, maka tidak ada alasan untuk memberinya toleransi. Tegas bukan berarti Anda harus bersikap keras. Tegas adalah memberi sanksi yang manusiawi ketika anak melanggar. Pemberian sanksi ini sebaiknya sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sanksi juga perlu diberikan secepatnya. Contoh, ketika anak membuang sampah sembarangan, sanksi yang tepat adalah meminta anak mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Menggunakan cara kekerasan adalah menerapkan hukuman, baik secara kata-kata yang menyakiti hati
maupun hukuman fisik. Para ahli menyatakan bahwa hukuman mungkin akan bisa membuat anak disiplin, namun dia akan patuh jika hanya ada Anda. Ketika tidak ada yang mengawasi, anak akan melanggarnya. Dampak lain, anak justru akan menjadi semakin bandel, kebal, atau tidak mempan dengan hukuman yang diberikan. 4. Konsisten. Untuk membentuk perilaku dibutuhkan pembiasaan, begitu juga dalam menanamkan kedisiplinan. Butuh diterapkan secara berulang-ulang. Jika suatu aturan tidak ditegakkan secara konsisten, maka hasilnya tentu juga tidak akan konsisten. Pembiasaan karakter positif. Karakter adalah watak, akhlak, atau budi pekerti. Karakter positif merupakan tingkah laku positif. Seperti halnya kedisiplinan, menanamkan karakter positif harus dimulai sejak dini. Para ahli pendidikan menyatakan bahwa yang terpenting adalah membentuk karakternya terlebih dahulu, baru kemudian pengetahuannya. Jadi, perhatian, waktu, dan usaha kita dalam pendidikan anak sejak awal harus menekankan pada pembentukan karakter positif. Contoh-contoh pembiasaan karakter positif lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 4. Latihan 3. A. Anda ingin anak Anda kelak menjadi orang yang memiliki sifat dan karakter yang seperti apa? B. Nilai karakter apa yang menurut Anda paling penting atau utama? C. Diskusikan dengan calon suami atau istri Anda tentang nilai-nilai karakter tersebut. Pilihlah 3 nilai karakter yang disepakati sebagai yang paling penting bagi Anda dan pasangan. Untuk membantu membangun karakter anak, gunakan rumus COBI. 1. Co. Contohkan. Anak belajar dari meniru, maka Anda perlu melakukan perilaku yang positif untuk dicontoh. Lakukan terlebih dahulu, baru anak akan mengikuti. 2. B. Biasakan. Membentuk perilaku positif agar menetap menjadi karakter perlu dilakukan berulang-ulang. Konsisten dalam menegakkan perilaku positif sejak dini adalah proses pembiasaan. Anak bisa karena terbiasa. Setiap perilaku positif yang dilakukan berulang-ulang akan menetap menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Tantangan dalam situasi khusus. 1. Ayah dan ibu berbeda dalam pola asuh. Masing-masing orang tua memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Jika ada perbedaan ayah dan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak adalah wajar. Namun, perbedaan pola asuh ini ternyata berdampak negatif. Anak dapat mengalami kebingungan. Sebenarnya, perilaku yang diharapkan yang mana? Perbedaan pola asuh ini juga dapat menjadi sumber konflik suami istri yang akan mengurangi keharmonisan keluarga. Konflik antara ayah dan ibu yang terjadi dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Alternatif solusi: A. Ayah dan ibu perlu menyepakati nilai-nilai yang utama sebagai pedoman dalam mendidik anak. B. Setiap menemukan perbedaan cara atau pola asuh, sebaiknya menggunakan salah satu cara yang sudah lebih dulu diterapkan. Ayah dan ibu perlu menghindari berdebat tentang perbedaan cara merespon anak ini di depannya. Bila situasinya sudah memungkinkan, ayah dan ibu
perlu berbicara secara khusus tentang cara yang akan disepakati selanjutnya. Namun, pembicaraan ini tidak dilakukan di depan anak. C. Gunakan pola asuh yang memang memiliki dasar nilai yang menjadi nilai utama dalam mendidik anak. Cek atau lihat kembali tugas 3. 2. Ayah dan ibu sama-sama bekerja. Pada zaman sekarang, tidak sedikit keluarga yang dihadapkan pada situasi ini. Tuntutan ekonomi menjadi alasan utama sehingga kedua orang tua harus sama-sama bekerja. Akibat dari situasi ini adalah berkurangnya waktu dan perhatian orang tua kepada anak. Alternatif solusi. A. Jika memungkinkan, menyepakati waktu bekerja agar suami dan istri dapat secara bergantian mengasuh anak. B. Ketika sudah di rumah, baik suami dan istri memberikan perhatian penuh pada anak. Dengan waktu yang terbatas, upayakan kualitas hubungan tetap terjaga. Tetap sepakati di mana dalam 1 minggu ada hari keluarga. C. Salah satu pasangan dapat memilih profesi atau pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. D. Melibatkan bantuan dari pihak lain yang dapat dipercaya, seperti kakek atau nenek, paman atau bibi, saudara, taman pengasuhan anak atau TPA, dan lain-lain. 3. Ketika ada campur tangan pengasuhan dari keluarga besar. Sebagian besar budaya di Indonesia adalah sifat kekeluargaan atau kekerabatan yang sangat kuat. Tidak jarang, keluarga besar masih terlibat dalam urusan rumah tangga keluarga inti. Misalnya, kakek atau nenek yang terlibat dalam pengasuhan anak. Pola asuh dari kakek atau nenek bisa jadi tidak sama dengan pola asuh yang kita terapkan. Jika hal ini terjadi, sedikit banyak tetap berpengaruh pada perilaku anak. Alternatif solusi. A. Jika ada pihak lain yang menerapkan pola asuh yang tidak sesuai, kurangi jumlah waktu bersama mereka. Ingat, dengan siapakah anak banyak menghabiskan waktunya, maka orang tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pribadi anak. Usahakan bahwa anak tetap lebih banyak bersama orang tua, sehingga orang tua tetap lebih dominan dalam membentuk karakter anak. B. Bicarakan dengan pasangan solusi yang akan dipilih untuk memperbaiki pola asuh yang salah dari pihak lain. C. Sampaikan secara baik-baik harapan Anda kepada pihak keluarga atau pihak lain yang menerapkan pola asuh salah tersebut. 4. Memiliki anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan. Orang tua yang memiliki ABK akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Diperlukan kerja keras dan kerjasama yang lebih kuat dari kedua orang tuanya. Orang tua harus menerima kenyataan dengan ikhlas. Berbagai upaya tetap harus dilakukan agar anak berkembang dengan lebih baik. Alternatif solusi. A. Segera bawa anak ke petugas kesehatan. Anda dapat membawanya ke puskesmas, rumah sakit, maupun klinik tumbuh kembang anak yang ada di daerah Anda. Deteksi dini tumbuh kembang anak atau DDTKA sangat penting untuk segera dilakukan. Penanganan sedini mungkin akan jauh lebih baik. Sebaliknya, jika terlambat mendapatkan penanganan yang tepat, maka bisa berdampak jangka panjang. B.
Melibatkan pihak lain dalam menangani anak. Pihak lain yang dapat dimintai bantuan, misalnya dokter, psikolog, terapis, pendidik atau guru. Kerjasama dari banyak pihak akan semakin baik. C. Kedua orang tua harus terlibat penuh dalam melatih, memberi rangsangan, serta memantau perkembangannya. Orang tua perlu bersikap positif dan aktif. Jika orang tuanya sendiri yang melatih atau menangani, hasil kemajuan anak akan jauh lebih baik. D. Menetapkan harapan yang masuk akal. Setiap ABK memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Jangan pernah membandingkan dia dengan anak lain. Ia memiliki keterbatasannya sendiri. Dan yakinlah bahwa mereka pun memiliki keunggulannya sendiri. Setiap ABK juga merupakan anak yang istimewa yang memiliki potensinya masing-masing. E. ABK tetap memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Pemerintah menganjurkan agar ABK tetap diterima di sekolah umum, bahkan sejak di PAUD, kelompok bermain, TK atau RA, dan TPA. 5. Pengasuhan anak dalam situasi bencana alam. A. Menempatkan anak di tempat yang paling aman atau terlindungi. B. Menempatkan anak di lingkungan yang mereka kenal, di antara orang-orang yang ia kenal agar ia merasa aman dan nyaman. Ketika anak berada di lingkungan yang asing, maka anak akan semakin cemas. Maka dari itu, hindari anak dipisahkan dari keluarga, kerabat, atau komunitasnya. C. Situasi bencana sangat mungkin membuat anak trauma. Anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, hiburan, serta kegiatan-kegiatan yang menyenangkan agar mereka cepat melupakan pengalaman traumanya. D. Perlu memperhatikan dan mengukur sejauh mana trauma dan dampak buruk yang ia alami. Segala upaya perlu dilakukan untuk memulihkan kondisi kejiwaan anak. Jika diperlukan, bantuan para ahli seperti dokter, psikolog, atau pendamping anak akan sangat membantu. 6. Ketika suami dan istri bercerai. Perceraian sudah pasti akan berdampak buruk pada anak. Dalam hal ini, anak akan selalu menjadi korban. Namun, seandainya memang cerai adalah keputusan yang diambil orang tua, maka anak tetap memiliki hak-hak yang sama yang harus tetap dipenuhi sepenuhnya. Islam mengatur hak asuh anak agar mereka tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tetap mendapatkan kebaikan. Jika anak dibiarkan tanpa ada penanggung jawab, maka anak akan terabaikan, dapat terancam bahaya tanpa ada yang melindungi. Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak ketika orang tua bercerai tetap harus dipikul oleh kedua orang tuanya, serta kerabat atau keluarga besar yang masih memiliki hubungan darah.